Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ittala'tu 'ala al-jannah fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu 'ala an-nar fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita hormati Habiban al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Ali Al-Jufri. Al-Mukarram wal Muhtaram Habiban al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Alwi Al-Attas. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustadz Haji Togo selaku DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur. Juga yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Muhammad Siman serta para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah
Yang paling pertama, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmatul ijad, serta nikmat siha wal afiyah. Sehingga pada malam hari ini Allah tentukan kita untuk hadir kumpul bersama-sama di Masjid Jami' Al-Ma'mur dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahkan kecintaan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga pada malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Setiap tahun kita rayakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentunya sudah sering kita dengar tentang cerita Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma didengar, dijadikan contoh dan pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena peristiwa Isra dan Mi'raj banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari situ. Sebagaimana yang sudah kita tahu, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, subhana, maha suci, alladzi asra, maha suci zat yang menjalankan. Asra diambil dari kata-kata saro. Saro itu artinya jalan di malam hari. Saro namanya. Kalau bahasa Arab ini luas. Kalau jalan doang, masya yamshi, jalan. Kalau saro, jalan di malam hari. Itu bahasa Arab. Jadi jalan sama jalan di malam hari lain kata-katanya. Seperti makan pagi, makan siang, makan malam. Itu beda-beda semua tuh. Makan pagi, futur, bahasa Arabnya. Makan siang, ghoda. Makan malam, asya. Makan menjelang subuh, apa namanya? Sahur. Jadi luas bahasa Arab.
Bahkan seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini kebanyakan ngambilnya dari bahasa Arab. Jadi saro artinya jalan di malam hari. Asro yang menjalankan di malam hari. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu. Siapa yang dijalankan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bekerja, yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu diragukan, sesingkat apapun perjalanan Isra dan Mi'raj, janganlah kita ragukan, karena yang menjalankan adalah yang maha kuasa, yang maha bisa, yaitu Allah Subhanahu. Jangan ragu. Makanya diawali dengan kata-kata subhana. Kita kalau ngelihat perkara atau sesuatu yang bikin kagum, kita ngucapnya apa? Subhanallah. Ini peristiwa yang mengagumkan. Yang cuma ditempuh dengan waktu yang sesingkat mungkin. Tidak pernah ada yang dijalankan seperti ini, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, enggak ada yang dijemput sama Allah untuk menghadap Allah langsung, ketemu dengan Allah, ngelihat Allah. Enggak ada melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau Nabi kita adalah manusia, bahkan makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita ragu dan jangan dahulukan akal untuk memikirkan peristiwa Isra dan enggak masuk akal. Saya sering nyontoin, kira-kira nih, seekor semut dari rawa rokok ke proyek jalan, kira-kira waktunya berapa lama? Semut. Hah? Lama yang pasti kan. Umpama ntar saya pulang, saya bawa semut dari Rawaroko naik mobil. Ya, sampai proyek, sampai Bekasi, saya taruh tuh semut gabung dengan semut-semut yang lain. Pasti semut yang lain nanya, dari mana lo? Nih gua baru lihat lo nih, dari Rawaroko. Jam berapa dari sono? Jam 11. Gila lo. Tuh kata semut-semut yang lain. Enggak bakalan percaya. Dikatakan dari Rawaroko jam 11 kok nyampe Bekasi jam setengah 12. Enggak percaya semut-semut yang lain. Tapi karena itu semut saya yang bawa, naik mobil, urup. Kalau cuman ditempuh setengah jam.
Jadi ini peristiwa Isra dan Mi'raj Allah urusannya. Kendaraannya juga bukan kendaraan dunia. Kendaraannya buruk. Buruk. Ba, ro, alif, qaf. Buruk. Diambil dari kata-kata barq. Barq itu kilat. Jadi buruk ini diambil dari kata-kata barq, kilat. Seperti kilat. Sejauh mata memandang sekejap nyampe. Nanti orang di sorga kendaraannya buruk semua. Enggak laku NMAX, PCX, Ninja enggak ada, Innova enggak pada laku tuh. Semua kendaraannya buruk. Pengen apa enggak naik buruk? Pengen enggak? Ibadahnya yang rajin. Ikutin Nabi Muhammad. Biar patuh menjalankan syariat insya Allah masuk surga. Kendaraannya nanti buruk. Enggak pakai bayar pajak tiap tahun. Kalau di sini kita ribet bayar pajak, beli bensin. Kalau buruk enggak. Tuh Rasulullah berangkatnya pakai kendaraan buruk namanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Di sebagian malam. Sebagian malam. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj terjadinya di malam hari. Semua kejadian istimewa rata-rata malam. Tong, jangan ngobrol. Isra Mi'raj malam apa siang? Oh jempol malam ya. Isra Mi'raj malam. Lahirnya Nabi Muhammad malam apa siang? Malam. Turunnya pertama kali Al-Quran malam apa siang? Malam nuzulul Quran. Semua rata-rata malam. Malam takbiran, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam semua tuh, malam Lailatul. Makanya malam itu lebih afdol dari siang. Karena memang banyak kejadian-kejadian istimewa yang terjadi di malam. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj terjadinya di malam hari. Malam Senin terjadinya tanggal 27 Rajab alal mu'tamad indal ulama. Yang mu'tamad, yang paling banyak ulama ngomong terjadinya tanggal 27 Rajab. Malam Senin. 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah pada saat itu umur beliau kurang lebih 51 tahun. Itu peristiwa Isra dan Lailan, sebagian di malam hari, sebagian malam, bukan semalaman. Lailannya nakiroh. Bukan al-lailah, satu malam, bukan. Lailan, sebagian malam. Di dalam riwayat cuma ditempuh enggak nyampe 1 jam. Enggak nyampe sejam. Ya Allah. Isra-nya aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra doang nih, belum ke langitnya ya. Isra-nya aja nih, kalau ditempuh perjalanan manusia itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu naik pesawat sekarang aja nih kurang lebih 2-3 jam sekarang. Dulu kan nggak ada pesawat.
Dulu nggak ada pesawat, kendaraan cuman kuda, keledai, bagel, itu dulu kendaraan. Onta, pesawat belum ada. Tapi peristiwa ini nggak nyampe sejam. Kalau di dalam Maulid Daibah dikatakan thumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib. Kemudian aku kembalikan lagi Muhammad ke tempat rebaannya yang semula. Kan Rasulullah waktu dijemput Isra Mi'raj lagi rebaan. Dijemput, diangkat sama malaikat Jibril alaihis, diangkat menuju sumur Zam-Zam, bawa kendi dari sorga, nyendok air Zam-Zam, dibedah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan hati beliau, kemudian dicuci pakai air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam air nomor urut 2 yang paling afdol dari keseluruhan air yang ada di alam semesta. Nomor urut pertamanya air yang keluar di antara jari-jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nomor urut pertama. Air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersumber dari makhluk yang paling afdol, maka airnya termasuk air yang nomor 1 paling afdol. Nomor 2 adalah air. Kenapa sebabnya air Zam-Zam ditaruh di nomor urut 2? Karena digunakan untuk mencuci hati makhluk yang paling afdol, Nabi Muhammad. Makanya air Zam-Zam ditaruh air nomor urut 2 yang paling afdol dari air yang ada di alam semesta. Tuh air Zam-Zam. Kalau dulu orang air Zam-Zam susah nyarinya. Kalau sekarang mah banyak. Banyak gak? Banyak dijualin. Makanya kalau ada orang pulang haji, pulang umroh, ya, yang pertama diminta doanya. Habis didoain minta air Zam-Zam. Minta air Zam-Zam dong saya. Karena itu air nomor urut 2 yang paling afdol. Walaupun dari air-air yang ada di surga tetap lebih afdol air Zam. Masya Allah. Berarti kan kalau nomor urut 2 yang ada di alam semesta kan dunia, surga, akhirat. Air Zam-Zam jauh air Zam-Zam jatuhnya lebih afdol daripada telaga Kautsar. Makanya minta air Zam-Zam. Minta air Zam-Zam dong saya. Sebelum minum minta dulu kepada Allah. Ya Allah. Ya, kan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu bagaimana niat yang minum? Mintanya apa? Ya Allah, saya minta afiah fid dunya wal akhirah. Minum seteguk. Dan yang kedua, ya Allah, saya minta tetapkan iman Islam saya ya Allah. Ya Allah, saya minta rizki yang halal, yang berkah untuk taat kepadamu ya Allah. Jadi sebelum minum bismillah minta dulu sama Allah. Jangan langsung glok. Minta dulu. Air Zam-Zam tuh yang kita minta kalau ada orang pulang haji, pulang umroh itu penting. Jangan galak. Tasbih, korma, garis baik pikir. Mending kalau dikasih tasbih dipakai tasbih karena digantung doang di belakang pintu. Malaikat Jibril bawa kendi dari sorga. Dibawa Nabi kita ke sumur Zam-Zam. Disendok tuh sumur Zam-Zam. Dikeluarkan hati Nabi, dicuci. Dibersihkan. Bukan hati Nabi kotor, bukan. Enggak semuanya orang yang membersihkan sesuatu berarti kotor. Enggak.
Kalau wudu ada tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun enggak punya hadas, tapi tetap sunnah untuk melakukan wudu. Jadi bukan berarti hati Nabi kotor, hati Nabi bersih, enggak ada penyakit-penyakit hati, enggak ada. Cuman karena ini pengen bertemu dengan Allah Subhanahu, ini contoh buat kita, pelajaran kita kalau mau menghadap Allah, hati kita biar pada bersih. Jangan menghadap Allah rajin, tapi hatinya enggak pada bersih, pada kotor. Sama orang, hasud, punya sifat sombong, punya sifat toma, na'udzubillah min dzalik, penyakit-penyakit hati pada kumpul. Bersihkan nih kita punya hati. Nih pelajaran buat kita para hadirin. Setelah dikembalikan hati beliau, berangkat dari Masjidil Haram, naik buruk. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Buat sampai bentaran. Ya. Nggak lama. Terus di Masjidil Aqsa sholat berjamaah. Yang imam Rasulullah dituntun sama malaikat Jibril untuk jadi imam ke depan. Makmumnya seluruh para nabi. Jadi makmumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Habis melakukan salat, baru di situ Nabi melaksanakan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu beda-beda. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, saya cuma mau bahas satu saja, kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena suara saya juga lagi serak, nggak enak. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang, sedikit, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya dan umumnya buat kita semua, amin. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kewajiban apa? Kewajiban apa? Kewajiban apa? Salat berapa waktu? 5 waktu lah singkatnya. Awalnya 50, akhirnya jadi 5. Dapat kewajiban salat untuk Nabi kita Muhammad dan umatnya kita semua nih. Salat 5 waktu dalam sehari. Semalam. Yang pertama salat apa? Zuhur apa subuh? Pertama zuhur apa subuh? Kalau di dalam kitab fikih, di dalam kitab fikih, kalau kita baca kitab fikih rata, pasti yang disebutkan yang pertama kali adalah sholat zuhur, duha. Duha enggak wajib tong. Sholat zuhur itu di dalam kitab fikih rata. Faslun. Kalau dalam kitab begini, faslun wa awwalu waqti zuhri. Dan awalnya waktu zuhur dimulai dari zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Padahal kan hari itu dimulai dengan waktu subuh kan, pagi dulu subuh kan ya. Tapi kenapa kok zuhur dulu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebelum subuh. Sebelum udah dapat kewajiban berapa waktu sholat? Udah dapat kewajiban berapa waktu? 5 waktu. Pulang sebelum subuh. Tapi subuh pada hari itu belum dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua kitab fikih diawali dengan waktu zuhur,
Karena sholat yang paling pertama dilakukan di dalam Islam adalah sholat zuhur. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulangnya sebelum subuh. Mestinya kan subuh udah dikerjain ya. Kenapa subuh nggak dikerjain? Apa Nabi lalai? Nabi tidak ada lalainya sama sekali. Tidak pernah lupa sedetik pun hati Nabi kita Muhammad kepada Allah subhanahu. Kenapa sholat subuh pada hari itu tidak dikerjain? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diajarkan oleh Allah tata cara sholat 5 waktu. Makanya Nabi belum kerjain subuh pada hari itu karena belum diajarkan sama Allah subhanahu. Ketika mau melaksanakan sholat zuhur baru diajarkan tata caranya sholat 5 waktu. Makanya zuhur yang dikerjain. Kita garis bawahi di sini. Nabi enggak ngerjain sholat subuh bukan berarti Nabi lalai. Karena Nabi belum tahu tata cara ilmunya melaksanakan sholat zuhur. Belum diajarkan oleh Allah subhanahu. Jadi ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Kalau ibadah kita pengen dianggap sama Allah, maka ibadah itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Kalau enggak ada ilmunya, ibadah yang kita lakukan percuma. Al-ilmu bila amal wabal. Al-amalu bila ilm dolal. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi satu binasaan. Sebaliknya, amal yang dilakukan tanpa ilmu dolal, akan terjadi kesesatan. Sesat. Orang kalau sholat tapi enggak ada orang-orang pada ngadep kiblat, dia mau menghadap ngetan. Sah apa enggak? Jadi inilah para hadirin jamaah sekalian. Ibadah enggak bisa dipisahkan dengan ilmu. Harus kita hidup di dunia ini harus dekat dengan ilmu. Bagaimana caranya dekat dengan ilmu? Dekat dengan ulama. Dekati majelis-majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majelis taklim supaya ibadah kita betul terbimbing, dianggap menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, ceramah mah jangan pakai panjang-panjang. Kalau mau banyak dengerin nasihat, duduk di majelis ilmu, ngaji. Di sini ada pengajian kan? Ada gak? Malam apa? Malam Jumat. Tiap malam Jumat kita hadir, dengerin tuh ilmu syariat yang diajarkan di Masjid Jami Al-Ma'mur. Kalau ceramah cukup segini aja, karena ceramah ngajak orang untuk terus baik dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tata cara ibadah bisanya kalau kita dekat dengan ulama, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, insya Allah hidup kita akan diberikan keberkahan dan kesenangan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.